Nah, kali ini saya akan mengerjakan tugas pada kasus 2 seperti pada soal ini. Sebelum itu, untuk data pada kasus 2 kita ubah dulu ke dalam bentuk Excel, lalu kita masukkan ke dalam bentuk aplikasi SPSS. Seperti ini. Di mana angka 1 menunjukkan golongan bawah, angka 2 menunjukkan golongan tengah, angka 3 menunjukkan golongan ke atas. Nah, sebelum itu pada kasus 2 kita uji test of normality terlebih dahulu, yaitu identifikasi jenis sampel. 3 sampel bebas karena berasal dari 3 subjek yang berbeda, yaitu kelompok ekonomi bawah, menengah, dan atas. Kemudian identifikasi skala variabel dependen atau variabel yang dibandingkan berat badan bayi, skala rasio, karena berat badan bayi diukur dengan satuan kilogram. Kemudian identifikasi distribusi data kelompok bawah, menengah, dan atas. Nah, langsung saja kita klik analyze, kita klik descriptive statistik, kita klik explore. Nah, di sini berat badan lahir kita pindahkan ke dependen, sosial ekonomi kita pindahkan ke vektor. Nah, kemudian kita klik plots. Nah, kita centang normality plots with test. Kemudian kita klik continue, terus oke. Bisa kita lihat hasil dari output pada tabel test of normality. Untuk Kolmogorov, Smirnov diperoleh nilai P untuk kelompok sosial ekonomi golongan bawah, yaitu 0,117, menengah sama dengan 0,200, dan atas 0,200 lebih besar 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa distribusi ketiga kelompok data adalah normal. One way ANOVA. Kemudian kita pindahkan berat badan ke dependent list, vektor sosial ekonomi ke vektor. Kemudian kita klik option. Kemudian kita klik homogeneity, kemudian continue. Oke. Nah, bisa kita lihat output pada tabel test of homogeneity of variance diperoleh nilai Levene statistik, yaitu 0,824 dengan nilai P 0,448 lebih besar 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variansi ketiga kelompok adalah sama, yaitu homogen. Kesimpulannya, karena kasus 2 adalah kasus 3 sampel bebas, skala independennya interval, data terdistribusi normal, dan variansi homogen, maka uji yang paling sesuai adalah uji one way ANOVA. Kemudian kita masuk lagi kepada program SPSS. Kita klik analyze, kemudian kita klik components, kemudian one way ANOVA. Kemudian kita pindahkan seperti tadi, berat badan lahir di dependen, sosial ekonomi di vektor. Kemudian kita klik plots hold. Kemudian kita centang LSD. Kemudian kita klik continue. Oke.
Output pada tabel ANOVA diperoleh nilai F, yaitu ini 25,678 dan nilai P yaitu 0,00 lebih kecil 0,05, maka HO ditolak. Kesimpulannya, adanya perbedaan rata-rata berat badan lahir antara ketiga strata sosial. Baik, uji beda strata sosial ekonomi golongan bawah menengah diperoleh beda rata-rata yaitu minus 3,2727 dan hasil ini dijadikan positif yaitu 0,23727 karena perhitungan beda tidak ada yang minus. Nilai P yang diperoleh adalah 0,001 lebih kecil 0,05, maka HO ditolak. Kesimpulannya, ada perbedaan rata-rata berat lahir antara strata sosial ekonomi golongan bawah dan golongan menengah. Uji beda strata sosial ekonomi golongan bawah dan golongan tinggi diperoleh itu 0,60769 0,05, maka HO ditolak. Kesimpulannya, adanya perbedaan rata-rata berat lahir antara strata sosial bawah dan tinggi. Uji beda strata sosial ekonomi golongan menengah dan golongan tinggi diperoleh beda rata-rata yaitu 0,28 dengan nilai P sama dengan 0,002 lebih kecil 0,05, maka HO ditolak. Kesimpulannya, adanya perbedaan rata-rata berat lahir antara strata sosial ekonomi golongan menengah dan golongan tinggi. Sekian dari penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.